Ini gerbang masa depanku. Di sini aku belajar memahami pentingnya ilmu. Di sini juga aku belajar bagaimana pentingnya menghormati guru. Dan di sini juga aku belajar pentingnya sebuah persahabatan. Diriku yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Aku juga belajar bagaimana aku menjadi mandiri. SMP Negeri 1 Sumedang. Ya, sekolah jawara sang juara. Gazebo ini menjadi bukti teman-temanku menjuarai berbagai perlombaan akademik maupun non-akademik. Gazebo ini tempat dimananya kita diakui oleh sekolah. Jerih payahnya kita berusaha untuk memenangkan lomba tersebut hingga kita mendapatkan juara, dan Spensa tidak ada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Spensa. Di sini kita sudah memasuki episode kedua, yaitu podcast serba-serbi Ramadan. Oke, di sini saya sebagai moderator 1 dan saya sebagai moderator 2. Oke, di sini kami akan Langsung memanggil saja bintang tamu kita yang sangat spesial kali ini, yaitu Bapak Jaja. Kasih. Dan Pak Selsi. Oke, baik, teman-teman di rumah yang baru bergabung ke channel kami ucapkan selamat bergabung. Semoga suka ya buat episode 2 kali ini. Nah, hari ini kita mendatangi bintang tamu spesial, guru yang sangat hebat, Bapak Jaja. Oke, Bapak sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara hari ini. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, insya Allah sehat. Mudah-mudahan yang juga sehat, yang di rumah juga sehat. Semua yang amin. Oke, Bapak boleh perkenalin diri dulu. Bapak mungkin biodatanya ya. Nah, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Juanda. Lahir di tahun 69, tepatnya 19 September. Kemudian alamat di Lembur Situ Angkrek, RT 1 RW 12 Sementara. Kemudian kalau untuk keluarga, istri 1, baru 1. Aduh, baru satu. Baca Cukup 1 ya, itu juga nggak habis. Kemudian anak saya 3. Sebenarnya bukan anak saya sih, karena saya nggak pernah melahirkan. Oh iya, ya benar sih. Itu anak saya karena mungkin saya suaminya, berarti itu juga anak saya. Jadi anak saya 3, yang 1 sudah selesai di perguruan tinggi, alhamdulillah jadi dokter. Yang kedua kelas 11 SMA, dan yang ketiga rezeki yang tak disangka-sangka, baru berusia 6 tahun lebih, baru kelas 1 SD. Jadi saya punya yang dari atas sampai bawah. Oke, mungkin itu ya perkenalan dari Pak Jaja. Oke, selanjutnya Riwayat pendidikan dan pekerjaan Bapak boleh tahu dari mana? Kalau riwayat pendidikan, saya SD-nya di Sumedang, SD SMP SMA Sumedang. SD-nya SD Ulang Kopi. Ulang Kopi 2 ada ya, Ulang Kopi ada ya. Selalu bisa apa yang depan dinding. Terus saya kemudian SMP-nya ya ini alumni. Wah, Saya sampai alumni juga. satu. Nah, Hebat ya. saya
juga dulu pernah jadi ketua OSIS di sini. Dia di SMA 1 Sumedang tahun 85 sampai 88 juga pernah memangku jabatan ketua OSIS. Betul-betulnya. Terus tahun 88 saya masuk ke IKIP Bandung melalui jalur itu namanya itu jalur apa ya, tanpa tes gitu, langsung masuk karena memang diberikan itu istilahnya apa misalnya kalau lagi ke sana. Jadi D3 masuk karena D3 itu kita pengennya langsung kerja, cuma begitu keluar tetap aja kita harus tes. Alhamdulillah tes tahun 94 kita ya saya lolos jadi PNS, lanjutin lagi kuliah 97 dengan jalur juga sama, jalur gratis. Karena dibiayai ya, jalur beasiswa. Luar biasa ya. Beasiswa tahun 97 98 selesai setahun. Itu sarjana. Keren banget ya. Alhamdulillah kalau pendidikan saya lancarkan dengan biaya yang minim. Alhamdulillah ya. Cukup motivasi ya. Bapak udah berapa lama nih kira-kira pas tadi udah apa sih dia akan jadi ya udah jadi PNS terus Prestasi apa sih yang pernah Bapak raih? Kalau saya kalau pengalaman mengajar berarti dulu waktu SMP ya, SMP saya jadi guru honorer Supan di SMP Negeri 8, kalau sekarang SMP 9 namanya. Nah, salah satunya ini Pak Ustadz Asep tuh murid saya juga. Luar biasa. Kemudian waktu 94 saya diangkat PNS, kemudian ditempatkan di SMP 2 Tanjung Kerta. Itu cuma 6 bulan. Saya pindah lagi ke SMP 3 karena gaji saya memang bukan di situ. Di SMP 3. Jadi saya nggak enak kalau saya kerja di situ, tapi gajinya di sana. Saya pindah ke Jingkang, butuh Tanjung Kerta 3, sekarang Tanjung Kerta 1. Dari 94 sampai 2004, 10 tahun. Kemudian atas jasa Pak Kepala di sini juga almarhum Pak Yayat, saya diajak ke sini. Jadi kalau saya pindah sini bukan atas keinginan saya diajak. Enggak diajak, emang kan dulu waktu saya honor tuh Pak Kepalanya Pak Yayat. Jadi begitu saya ketemu pada satu kegiatan, beliau mengajak untuk bergabung di SP1. Alhamdulillah bisa 2004 sampai sekarang, berarti ya hampir 20 tahun. 20 tahun. 20 iya 20 Betul ya? iya 20 tahun. 20 tahun dari sini. Saya kira demikian. Luar biasa sekali. Oke. Dengar-dengar nih apa sih perjuangan Bapak nih ya dari SD, SMP, SMA, terus kuliah gitu ya, jadi PNS itu kan pasti meraih beberapa prestasi nih. Coba prestasi Bapak nih buat memotivasi, bisa juga buat memotivasi teman-teman di rumah nih. Kalau prestasi berarti berarti ketika sudah ngajar ya. Kalau ketika sudah ngajar saya kira prestasinya mungkin satu pernah menjabat ketua MGMP mata pelajaran matematika di Sumedang dua periode ya, 2008 sampai 2002 periode. Kemudian selama 2008 sampai 2015 itu kita jadi instruktur nasional mata pelajaran matematika. Dan untuk yang lainnya saya pernah menjadi guru yang mendapatkan nilai tertinggi di UKG, itu ujian kompetisi guru se-Jawa Barat. Itu nilai matematika untuk mata pelajaran matematika saya paling gede. Dan pernah kemarin waktu di Bogor masuk ke finalis Olimpiade Guru Matematika. Dan ya, kemudian kalau di Sumedang prestasinya berarti pernah jadi guru berprestasi tingkat keempat. Alhamdulillah mungkin itu saja barangkali, nggak ada prestasi yang lain. Prestasi yang jelas mah anak 3 itu prestasi. Oke, kita
boleh tahu gak nih kesan-kesan yang Bapak dapetin selama 20 tahun mengajar menjadi guru? Di Di SMP 1 ya kesannya sih ya gimana ya, senang saja. Tapi kadang kadang ada yang ngomong bapak itu guru galak. Di perasaan nggak tahu ya, karena mungkin bawaannya dulu saya memang ya sebenarnya bukan galak sih, yang jelas saya tegas dalam pengertian. Saya mencoba karena kalau untuk belajar matematik itu kalau dulu ya, kalau sekarang kayaknya beda lagi. Karena orang kalau tidak disiplin dalam mengerjakan sesuatu apapun, bukannya matematika, itu hasil yang dapat tidak akan maksimal. Salah satunya adalah tadi disiplin. Saya ingin menjelaskan seperti itu karena kemungkinan anak tidak biasa didisiplinkan sehingga merasa kondisi tersebut menjadikan saya terikat galak. Padahal galak itu memang kepada orang yang atau anak yang kurang memperhatikan atau kurang bagus dalam mengikuti mata pelajaran matematika. Walaupun sadar atau tidak sadar, tidak semua orang, tidak semua anak itu pandai dan mampu untuk belajar matematika. Sebab secara statistik dalam satu kelompok normal itu hanya 2,5% dari jumlah kelompok itu yang unggul, kemudian 2,5% yang low, yang lainnya itu termasuk rata. Jadi Bapak tuh bukan galak ya sebenarnya, tapi itu lebih tegas. Terus dia juga ngajar kita bahwa harus disiplin. ya dengan mengajarkan sesuatu itu harus secara maksimal. Jangan kayak asal-asalan gitu ya. Terus ketika ada di kelas nih, kalau saya ada guru mengajar itu tolong hargai gitu ya gitu. Oke, Bapak gimana nih pandangan Bapak terhadap para siswa-siswi yang pernah Bapak ajar selama 20 tahun ini? Ya beragam sih, dengan karakter yang berbeda, dengan karakter yang memang dari bad boy sampai dengan yang katakanlah penurut begitu. Tapi memang wajar tadi saya katakan bahwa dalam satu komunitas itu tidak akan ada anak yang lurus semua, bengkok semua, itu beragam dan itu memang wajar. Ada yang pernah saya sentil baik dengan kata ataupun kelakuan. Nah, itu intinya tetap saja saya merasa bahwa niat saya itu untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, pengalaman belajar kepada mereka, bahwa konsep-konsep yang mereka ajarkan itu kalau menurut apa yang saya dapat itu salah, oh ini benar. Ketika nanti mereka merasakan tidak sesuai dengan keinginannya, ya nanti akan mereka rasakan ketika mereka sudah dewasa. Untuk kira-kira mungkin mereka tidak akan paham atau mungkin belum memahami, belum merasakan. Tapi nanti ketika sudah dewasa, insya Allah apa yang saya berikan kepada mereka itu akan terbuktikan bahwa itu insya Allah benar-benar bermanfaat. Nah, Bapak kan udah selama 20 tahun nih ya belajar di SMP 1, terus tadi juga kesan-kesan Bapak selama mengajar. Nah, coba ada gak sih satu momen gitu yang tidak bisa terlupakan oleh Bapak gitu, yang paling berkesan selama mengajar? Saya kira kalau kesan ya hampir semuanya berkesan ya. Masalahnya setiap apa yang saya berikan kepada anak itu harus punya manfaat bagi mereka. Banyak cerita yang memang saya dapatkan ketika mengajar atau mendidik mereka yang secara latar belakang jarang belajar, mereka yang latar belakang egonya kuat karena ingin selalu menjadi nomor 1 di kelas. Kemudian mereka yang memang tidak peduli dengan apa yang saya ajarkan, ya saya pahami itu sebagai sebuah dinamika kehidupan, terutama kehidupan di kelas ya. Satu harus kita yakini tidak semua anak itu punya kemampuan yang bagus di matematika, tapi kita tetap harus bisa melayani semuanya, baik yang tidak mau, tidak mampu atau yang normal-normal saja. Tetap saja kita harus melayani. Konsepnya mungkin kalau tanya yang paling berkesan, saya pikir semoga paling berkesan, terutama mereka yang
ketika saya didik dengan cara yang agak keras, ternyata sekarang sudah jadi dokter mungkin, sudah jadi TNI. Bahkan saya pernah berpikir, jadi jangan berpikir begini, saya melihat ada yang katakanlah yang sering kesiangan pun ternyata sekarang sudah jadi dokter gitu. Bisa jadi orang hebat. Nah gitu, jadi kalau soal nasib itu sudah ada pada Allahnya. Jadi tidak selalu harus yang pintar itu, tapi memang secara logika orang yang pintar itu kemungkinan dapat kesempatan itu lebih gede. Tapi jangan berpikir ketika orang yang di kelasnya itu diem, tidak punya kemampuan matematik, lantas nanti kedepannya seperti apa, enggak. Bahkan orang yang tidak rajin seperti sering kesiangan itu sudah di kelas dulu ada, saya nggak akan sebutkan kelas. Saya pernah dapat 2 orang yang sering kesiangan, hampir tiap hari itu. Dia sudah tahu, kita jam 7.10 tuh ketika orang masuk. Saya mengatakan biasa Pak. Nah, ternyata sekarang sudah di dokter. Ya mudah-mudahan yang ngomong yang menonton nanti mungkin sini nggak apa-apa maksudnya terus. Cuma yang merasa nih. Tapi keren ya. Iya. Nah, jadi kalau Bapak berpikir kemungkinan Pak pada saat di SMP itu pemikirannya belum berkembang, belum pernah berpikir bahwa itu nanti konsepnya bermanfaat buat kehidupan. Karena orang itu dinamis ya, SMP pemikirannya begini, SMA bakal pikir begini. Sehingga nanti akan membuat pemikiran itu akan membuat orang akan berada dalam fase masing-masing. Kalau pikirnya benar, kemudian orang itu kan kadang-kadang belajar kesalahan. Oh saya salah dulu. Kalau saya seperti ini nanti akan jadi A. Tapi kalau saya perbaiki, kemungkinan untuk jadi B saya buat. Jadi berkaca dari pengalaman yang tidak baik, berkaca dari pengalaman yang kurang baik, kurang bermanfaat, dia mikir, dia pastikan bahwa saya harus membuat satu jalur atau membuat jalan atau menapaki jalan yang memang nanti akan membuat saya punya kehidupan yang lebih baik di iya. Luar biasa banget ya, sangat Benar-benar beragam ya. memotivasi juga ya. Sekarang kan udah masuk bulan Ramadan nih Pak. Nah menurut Bapak tuh arti dari bulan Ramadan? Kalau Ramadan sendiri ya arti bulan Ramadan buat saya pribadi itu salah satunya adalah memang menunaikan kewajiban saya sebagai umat muslim. Karena kan satu, Allah tuh tidak menjadikan makhluknya manusia atau jin diciptakan kecuali itu beribadah. Salah satunya kewajiban beribadah adalah saum atau puasa di bulan Ramadan. Nah, supaya apa? Supaya bertakwa kan itu dia surat Al-Baqarah 3 itu disebutkan supaya bertakwa. Itu juga tetap saja satu intinya kita niatkan beribadah karena memang sudah dijelaskan di Al-Juriyat 56 itu tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Satu. Yang kedua, saum itu kan manfaatnya ujungnya adalah untuk jadi orang yang takwa. Takwa dalam pengertian tadi itu laksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan berusaha untuk tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Mungkin menurut Bapak nih kayak hal-hal apa nih yang paling berkesan nih selama bulan Ramadan? Kalau saya dulu waktu kecil tuh paling berkesan ketika saat-saat siang hari ini ngumpulin makanan kayak bala-bala, pokoknya seminggu gitu simpan buat nanti buka. Mempersiapkan Diri begitu. Tapi begitu pas buka, pas sudah ini boro-boro mau ngabisin semua satu juga tengah habis. Udah kenyang ya? Iya. Jadi kadang-kadang momen-momen seperti itu sampai dulu kan saya tinggalnya di situ di Brazil, di Burjo ya. Oh, Brazil. Sekarang tempatnya Pak Doni itu. Sekarang dulu kan saya tengahnya Pak Doni. Itu kalau ngabuburit itu jalan kaki ke alun-alun. Bulan lalu tuh di sana ada yang namanya di bawah, karena kalau sekarang itu KUA ya, dulu di bawahnya ada air kolam yang jernih. Nah itu kalau kita udah main bola plastik di alun-alun itu ketika sudah zuhur kita langsung berenang di situ, walaupun kadang-kadang jadi ada yang besar, hei kamu itu kan kadang-kadang momennya ada seperti itu.
Menurut Bapak manfaat Ramadan bagi kedisiplinan siswa gimana? Ya, Ramadan kan mendisiplin kita. Satu, sahur sudah ada waktunya. Kemudian diingatkan untuk siap berhenti makan dan segala macamnya itu dengan imsak. Kan kalau mulai Ramadan itu bukan imsak, itu peringatan saja menurut saya. Iya. Peringatan. Nah, itu kan sudah disiplinkan, sudah ada waktunya. Jadi kita sholat apapun sudah memang ada waktunya, sudah disiplin. Karena kalau tidak teratur, ya mau bagaimana kita hidup? Ya. Tidak akan terjalankan dengan baik. Betul, segala sesuatu kalau kita tidak disiplin, waktu, kemudian kegiatan sebagainya, kita tetap hasilnya tidak akan maksimal, bahkan mungkin jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi dengan kedisiplinan waktu, kedisiplinan kegiatan atau apapun yang membuat kita punya manfaat manfaat diri sendiri, dan juga jadi selagi kita mengerjakan, kedisiplinan juga akan membawa kita kepada hal yang baik, pada hasil yang yakin itu akan maksimal dan berusaha itu tidak mengkhianati hasil. Seperti itu. Jadi kalau kita hanya disiplin, kita hanya benar-benar sebenarnya kan itu ada tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu. Kalau memang dikaji manfaatnya buat kita, nanti misalkan kita harus mencoba, ya dicoba ketika bisa kita orang yang makannya cuma dapat satu kali, kira-kira perut kita gimana? Sama kan? Tidak ada empati buat mereka yang makannya tidak pernah kayak kita minimal 2 kali sehari pun bau itu. Coba kalau mereka yang, tapi kalau menurut saya nanti lama-kelamaan kita harus memiliki seperti tugas dari ini uji sama kuliah ya, nanti kalau jadi pejabat nanti bikin rakyat sejahtera. Boleh ada yang lapangan begitu ya, kan tugas seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian nanti saya doakan nanti jadi orang-orang yang punya manfaat buat bangsa. Amin. Bapak, ini sayang banget ya udah sampai ke penghujung acara. Coba ada gak sih kata-kata motivasi mungkin buat teman-teman di rumah buat supaya bisa lebih sukses gitu, terus lebih semangat lagi nih? Ya, kalau saya sering ngomongin di kelas begini, sering apa yang kita biasa lakukan, biasa ucapkan itu ada hal yang salah, yang ketika kaji sebenarnya itu tidak seperti itu. Contoh misalnya, berapa lama sebelum ke Bandung? 1,5 jam. Kalau karena saya guru matematika, 1,5 jam itu seperti apa gitu ya? Atau berapa tuh 1,5 juta? 1,5 juta dengan 1 juta itu beda. Tapi orang kadang-kadang karena sudah biasa, itu akan langsung ketika ngomong 1,5 juta, dia akan berorientasi pada 1,500,000. Padahal itu tetap salah. Artinya saya ingin menekankan bahwa jangan membenarkan kebiasaan, tapi harus membiasakan yang benar. Itu yang paling harus kita pahami. Sekali lagi, jangan membenarkan kebiasaan, tapi harus membiasakan yang benar. Kehadirannya, kesempatannya juga kali ini. makasih juga udah berbagi kisah ya sama sharing pengalaman juga ya, sangat memotivasi, luar biasa banget sih. Tentunya juga buat teman-teman di rumah ya. Luar biasa banget sih pelajaran berharga. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mau mewawancarai Bapak. Ya Mbak. Sama-sama. Oke, buat teman-teman di rumah mungkin kita udah sampai Sampai sini. udah sampai penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat Pak Jaja. Oke, sama teman-teman di rumah juga terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa memotivasi, bermanfaat buat kalian. Semoga puasanya juga lancar ya sekarang hari kedua ya. Semoga lancar puasanya, diberi keringanan juga. Oke, mungkin itu saja ya dari kami. Terima kasih buat semuanya udah menonton. Sampai ketemu lagi di acara podcast Serba Serbi Ramadan Episode ketiga.
selanjutnya episode ketiga ya. Kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya cara Tadi kali ini podcast sama kerja Iya, sangat sangat. memotivasi banget. dan keren banget ya, patut dicontoh. Azan. Iya ya, udah mau Berbuka nih, kayak kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemurah dari segalanya, untukmu aku berpuasa dan dengan rezeki dan kasih sayangmu aku berbuka. Amin. Alhamdulillah ya udah memasuki, udah mulai buka puasa nih. Dan buat teman-teman di rumah, semoga puasanya berkah, semoga diterima ya di hari kedua ini. Amin. Oke, mungkin penutupan dari kita ada sedikit kata-kata nih dari kita. Apa tuh? Oke, kubuka pintu hatimu dengan Fatihah hingga terguncang al-zalzalah. Karena aku tahu hatimu tak sekeras al-hadid, melainkan selembut ar-Rahman. Dan jika surat Yusuf, aku belum bisa meluluhkan hatimu, maka izinkan aku untuk membacakan surat Yasin untuk menutup kisah hidupmu. Maksudnya kisah acara ini ya. Oke, sekian dari kita. Semoga acara kali ini dapat menghibur teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.